Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mas Kastik, Mas Kemambang Fantastic Podcast. Di episode ke-11 ini kita akan membahas topik yang sangat menarik bagi kalian lulusan SMK atau mungkin yang masih sekolah, itu bisa mengikuti podcast ini sampai selesai karena topik yang akan kita bahas sangat menarik, yaitu tentang bagaimana caranya mendapatkan passive income melalui website. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana caranya membuat website dengan ahlinya ahli, karena pada siang hari ini kita kedatangan tamu, yaitu dari pemilik atau founder desensini.com, yaitu Bapak Amin Rois. Mungkin langsung saja kita sapa. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Amin Rois? Alhamdulillah Pak Alfian, kabar baik. Alhamdulillah. Di bulan puasa ini harus selalu sehat ya Pak Amin ya. Harus Siap, selalu harus baik selalu karena sehat. nggak boleh bermalas-malasan. Saya juga Benar-benar. sebenarnya mau malas-malasan itu nggak bisa karena ya hari libur itu mitos buat saya Pak Amin. Betul-betul. Ya, Pak Amin Rois ini lulusan sarjana komputer. Kalau boleh tahu bisa diceritakan sedikit Pak Amin latar belakangnya dulu itu dari SMA atau dari MA atau dari SMK, kemudian lanjut kuliah di mana? Mungkin bisa diceritakan kepada audiens terlebih Oke, dahulu. terima kasih Pak Alfian. Sebelumnya terima kasih sudah diundang di podcast yang luar biasa ini ya. Ya, Merupakan salah satu podcast terbaik di wilayah Gresik Utara mungkin ini. ya amin. Jadi Pak Alfian, saya dulu itu sekolahnya di Madrasah Aliyah, Mas Kumambang. Oh, alumni Mas Mamang juga. Alumni Mas Kumambang juga, Ya, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di jurusan IPA. Di jurusan IPA. Kemudian 2014 saya lulus, kemudian melanjutkan di UIN Jakarta, tepatnya di jurusan Teknik Informatika. Lulus di 2018, Lulus jadi tahun pas tuh 4 tahun, 4 tahun. 4 tahun nggak langsung molor gitu. lulus. Biasanya anak teknik itu, apalagi teknik informatika itu agak molor ya. Tetapi Pak Amin ini pas tepat waktu di semester 8 langsung Iya, last lulus. minute itu Pak Alfian. Oh. Jadi waktu itu sisa beberapa minggu pendaftaran wisuda, saya Hamin 3 atau Hamin 4 gitu. Jadi ngejar untuk lulus biar tepat waktu gitu. Nah, alhamdulillah. Semoga nanti bisa ditiru oleh teman-teman yang menyimak podcast ini ya, karena biasanya anak-anak itu kalau kuliah udahlah yang nyantai-nyantai aja gitu. Betul, betul, betul. Ya, terutama anak teknik ya. Ini Iya, ini iya, iya. ini tamparan keras untuk anak teknik biar lulusnya cepat. Ya. Pak Amin, kalau boleh tahu kenapa sih kok dulu sekolahnya Alia, terus kemudian kok ambilnya justru ambil kuliah di jurusan teknik informatika, apa itu nggak melenceng? Kenapa aku nggak ambil kedokteran atau apa Oh gitu? iya, benar, benar, benar. Jadi pada saat itu saya sudah tertarik sama komputer gitu kan ya, dunia Mm-mm. komputer Mm-mm. gitu. Kemudian kenapa di Aliyah? Kalau menurut saya mau di Aliyah mau di SMK sama aja sekarang. Mm-mm. Karena eh apa namanya kesempatan untuk menggapai suatu keinginan atau kuliah dimanapun Mm-mm. itu sekarang sudah satu level antara Mm-mm. SMK dan Aliyah. Mm-mm. Jadi mau kemanapun kita, yang penting dari diri kita sendiri. Mm-mm. Nah, kenapa saya ngambil teknik informatika? Karena dari awal saya sudah tertarik sama yang namanya dunia komputer gitu. Mm-mm. Jadi saya mendalami, kemudian saya memutuskan untuk merantau ke Jakarta supaya saya membuka lembaran baru gitu kan ya. Mm-mm. Di sana nggak ada siapa-siapa, Mm-mm. ya kan? Kemudian saya bisa menuntut untuk mandiri, kemudian lebih maksimal aja belajarnya gitu. Karena jauh dari Mm-mm. lingkungan sebelumnya gitu, Pak Alvin. Tapi apa enggak kepikiran, kalau dulu itu kan anak-anak zaman dulu itu kan kalau anak SMK dan anak MA maupun anak SMK itu kan pasti ada perbedaan kesenjangan yang sangat Ya, ya. besar ya. Mungkin Pak Amin dulu pernah nggak ngerasa saya mendingan kuliah sekolah di MA saja lah daripada di SMK. Kalau anak SMK itu kan nggak bisa kuliah gitu. Mhm. Pernah punya pemikiran seperti itu nggak? Nggak pernah sih. Oh, Kebetulan aja waktu itu karena saya jadi apa ya? Jadi pilihan yang terakhir gitu kan ya. ah, Jadi saya mentargetkan untuk masuk ke suatu SMA negeri, cuman nggak lolos. Jadi oh. ya sudah, mana yang deket dari rumah, kemudian orang tua nggak keberatan gitu kan ya. Jadi ya udahlah di Mas Mambang aja, juga Mas Mambang grade-nya sudah bagus sekali baik aliyahnya maupun SMK-nya gitu. Alhamdulillah. Ya, itu
itu ya teman-teman ya, perlu diperhatikan. Jadi nggak usah gengsi lah, nggak usah sekolah di negeri, sekolahnya di Mas Kemambang aja. Betul betul. Baik MA maupun SMK, oke. Ya ini terbukti karena orang hebat itu tidak dilihat dari di mana lulusan SMA-nya, di SMK-nya ataupun aliyahnya, tetapi bagaimana diri kita itu menata diri, niat kita, kemudian bersungguh-sungguh gimana mau menggapai impian kan gitu ya Pak Amin ya. Setuju, setuju Pak Alfian. Nah, nah, ini Pak Amin, saya dengar Pak Amin Rois ini juga selain menjadi guru, aktivitasnya di rumah apa? Atau mungkin aktivitas lain jadi guru? Ya, jadi setahun terakhir ini saya bergabung ke SMK Mas Bambang 1 ya, Ya, jadi guru di alhamdulillah. TKJ gitu. Kemudian kegiatan selain guru apa? Kegiatannya ya di rumah hanya freelance, kemudian menjalankan beberapa proyek yang kecil gitulah. Saya sejauh ini belum masuk di suatu company gitu atau kantor gitu. Jadi saya 2021 memutuskan untuk resign dari kantor lama yang ada di Bekasi ya kan, di digital marketing gitulah istilahnya. Kemudian saya memutuskan untuk berdiri sendiri. Jadi saya membangun usaha digital marketing sendiri, kemudian berusaha untuk menjajaki apa itu freelance dan akhirnya sampai 2023 ini dan mungkin seterusnya akan di freelance saja sih Pak Alfian. Berarti dari Mas Kumambang kembali lagi mengabdikan dirinya untuk Mas Kumambang. Ini hebat. Betul. Jadi karena ini sekali lagi saya harus buka kartu karena kebanyakan eh, orang IT itu mungkin tidak akan punya keinginan untuk jadi guru, tetapi di sini terbukti di Mas Kumambang itu banyak sekali lulusan-lulusan sarjana komputer yang kembali untuk mengabdikan dirinya untuk menjadi guru. Di sisi lain juga pastinya punya pekerjaan yang lain yang tidak mengganggu waktu aktivitasnya kesehariannya ya Pak Amin Betul ya betul betul. jelasnya. Kemudian tadi sempat bilang ini ada yang topik yang menarik kayaknya yang dari yang Pak Amin sampaikan tadi. Contohnya tadi pernah bekerja di sebuah perusahaan, kemudian resign dan memutuskan untuk membangun usaha sendiri. Ah, Lah ini kan sebenarnya mungkin bagi sebagian orang sulit ya, Pak Amin ya. Lah itu gimana Pak Amin? Apa yang memotivasi Pak Amin itu untuk membuka usaha sendiri? Di sisi lain tadi kan Pak Amin menyampaikan bahwasanya kalau pengen menggeluti dunia digital marketing sendiri. Nah selain itu apa? betul. Jadi gini Pak Alvan, sebelum ke sana mungkin saya akan sedikit cerita tentang bagaimana saya bisa kembali kan ya. Setelah di Jakarta selama 8 tahun, kemudian memutuskan untuk kembali ke kampung halaman gitu kan ya. Merupakan suatu gambling kalau menurut saya. Kenapa? Karena jaringan saya itu banyaknya di Di Jakarta. Jakarta. Ya Kalau harusnya kan di di sana. benar, karena membangun relasi, kemudian membangun teman-teman bisnis dan lain sebagainya itu di Jakarta. Ketika saya pulang di Gresik atau di kampung halaman itu saya kebingungan mau usaha apa dan seterusnya gitu. Nah, kebetulan kesempatan itu menemukan momentumnya. Apa momentumnya? Momentumnya adalah pandemi, ya kan? Jadi pandemi COVID-19 itu, ya kan, yang membawa saya untuk pulang ke Balik. kampung halaman. Mau nggak mau gitu. Jadi Iya, iya, iya. H-1 sebelum lockdown itu Pak Alfian, Nah, saya memutuskan sama istri untuk ya udah kita pulang aja daripada di Jakarta kita nanti di istilahnya di kungkung gitu kan ya, nggak bisa kemana-mana dan seterusnya pasti akan kerepotan lah segala macam. Apalagi waktu zaman COVID pertama itu kan ganas sekali kan ya, luar biasa ketatnya. Jadi saya untuk memutuskan untuk pulang, kemudian saya eh, mencari-cari kesempatan. Kira-kira apa yang bisa saya kembangkan di sini dari ilmu yang sudah saya dapatkan di Jakarta gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk ya udah membuka usaha sendiri aja, freelance awalnya. Ya kan, freelance menerima orderan desain website, apapun saya kerjakan, ya kan, di bidang IT lah istilahnya. Mau benerin komputer, mau benerin printer, website dan lain sebagainya, saya kerjakan aja semua. semuanya bisa. Semuanya alhamdulillah bisa dipelajari itu. Bisa dipelajari. Jadi semuanya saya kerjakan terus memutuskan untuk buat sendiri yang namanya desainsin.com itu. Jadi itu layanan digital marketing bidang jasa lah istilahnya ya.
pembuatan website, Mm-mm. desain, Mm-mm. membantu iklanin produk, Mm-mm. foto produk, Mm-mm. bikin video company profile dan seterusnya lah. Mm-mm. Dan kemudian didukung sama beberapa teman saya. Jadi ketika saya tidak bisa mengerjakan sesuatu project itu kan ya, misalkan apa video company profile gitu ya. Jadi saya menggandeng teman saya untuk bekerja sama. Seperti itu, Pak Alfian. Padahal peluangnya di Jakarta sangat besar ya. Terus Iya, kemudian iya. di sana juga banyak company atau perusahaan yang mungkin membutuhkan tenaganya Pak Amin. Tetapi Pak Amin Betul. lebih memilih pulang dikarenakan barengi dengan pandemi. Kemudian ya juga ya mungkin kepingin pulang ya Pak Amin. Iya, Kepingin pulang itu. iya. Salah satu alasan terbesar juga selain pandemi adalah keinginan orang tua, Pak Alfian. Mm-mm. Jadi orang tua itu sudah lama lah ditinggal Mm-mm. selama 8 tahun mulai dari kuliah kan ya. Mm-mm. Pada saat itu telepon lah, Mm-mm. pulang aja nyari di rumah Mm-mm. atau kerja di rumah segala macem biar deket sama orang tua gitu kan Mm-mm. ya. Sebenarnya kata-katanya sederhana, Mm-mm. tapi itu nggak sesederhana kata-kata yang diberikan gitu loh. Ha-ha. Jadi batin Ada itu bergejolak ha-ha. gitu. Ada pesan terdalam yang sekiranya Bener, ingin bener, disampaikan bener, gitu. bener. Akhirnya ya udah kata orang tua pulang, akhirnya pulang lah. Kemudian ditawarin untuk mengajar. Awalnya saya backgroundnya bukan pendidik, tetapi Mm-mm. lagi-lagi orang tua mengatakan bahwasanya ilmu itu jangan diambil sendiri. Mm-mm. Lebih baik ilmu itu dibagi-bagikan. Ya dengan cara apa? Kalau ditawarin guru ya diterima aja, coba untuk dijalani gitu. Akhirnya Mm-mm. ya udah saya coba aja. Dan Mm-mm. ternyata pas waktu saya nyemplung ke dunia pendidikan, kok asik juga gitu loh. Mm-mm. Gitu ketemu sama anak-anak, ketemu sama rekan-rekan guru Mas Kumambang yang luar biasa gitu. Jadi keinginannya memang untuk pulang, kemudian karena pandemi, kemudian juga pesan dari orang tua yang Betul. mungkin menjadi motivasi Pak Amin untuk pulang. Nah, perbedaannya apa sih Pak Amin kalau dulu kan Pak Amin kuliahnya di Jakarta, Ah, ah. kemudian dengan di sini gimana? Apakah ada penyesuaian lagi atau seperti apa? Ketika di sana serba ada, kemudian di sini itu agak sulit gitu. Pernah merasakan itu enggak? Iya, iya, iya. Jadi perbedaannya itu sangat kentara sekali ya. Mm-mm. Sangat ada banyak perbedaan lah mulai dari ketenangan gitu kan ya. Mm-mm. Kalau di rumah atau di kampung halaman itu jauh lebih tenang hati itu. Mm-mm. Kalau di Jakarta itu nggak tenang. Kenapa, Pak Alfian? Karena saya dulu kerjanya kan di corporate juga kan ya di kantor gitu. Jam setengah tujuh itu harus bangun. Mm-mm. Setengah tujuh itu harus sudah siap-siap berangkat gitu. Mm-mm. Dan itu harus naik motor. Kalau misalnya naik motor ke kantor itu paling nggak perjalanan 1,5 jam atau 2 jam Mm-mm. sampai ke pusat kota Jakarta itu. Saya kan tinggalnya di pinggiran gitu kan ya. Mm-mm. Macet-macetan segala macam gitu kan. Nah pulang-pulangnya saya itu pulang nyampe kosan itu jam maghrib atau enggak isya. Jadi pagi itu ketemu sama malam. Ah, Nah kayak gitu terus selama kurang lebih 2 tahun dua gitu kan ya. tahun. Akhirnya ini mah nggak bisa lah kalau hidup kayak gini terus Mm-mm. gitu. Tapi Nggak kalau di tenang rumah gimana. apa agak fleksibel ya. Ya kalau di rumah agak fleksibel ya. Rabu sama Kamis gitu ke Mm-mm. datang ke Mm-mm. sekolah, kemudian Mm-mm. sisanya itu untuk fokus di apa namanya usaha sendiri gitu kan ya sama Mm-mm. freelance tadi dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan sosial Pak Alfian. Mm-mm. Kalau di Jakarta itu sama sekali kita harus memikirkan kehidupan pribadi Mm-mm. ya. Jadi kalau misalkan di kampung itu kita bisa interaksi kanan kiri itu lebih banyak daripada di Ah, Jakarta. Jadi ketenangan ketenangan sih kalau menurut saya itu jauh lebih penting daripada ya kesempatan di Jakarta itu banyak lah kalau misalkan mm-mm. kita mau fokus untuk mencari uang gitu kan Ah, ya. ah, Di ah. sana mungkin jauh lebih terbuka. Mm-mm. Tapi apa gunanya uang kalau misalkan kita nggak tenang gitu? Iya betul betul ya, ketenangan itu memang nomor satu, harus prioritas Pak Amin. Betul. Nah ini berkaitan dengan tema kita ini Pak Amin. Tadi kan Pak Iya Amin ya, juga bergelut di dunia freelance. Nah yang namanya freelance itu kan pasti kita mengerjakannya tidak apa namanya terikat waktu, tidak terikat tempat kan gitu betul. ya. Jadi kan kita fleksibel. Nah mungkin kita kan temanya tentang bagaimana kita mendapatkan passive income. Ya ya ya. Nah, passive income ini kan tidak terikat juga. Misalkan kita bekerja, kemudian kita ada urusan lain, tetapi kita bisa mengerjakannya dimanapun. Kan itu kan Betul. freelance. Nah, menurut Pak Amin sendiri, kalau
freelance itu seperti apa sih? Ya, Pekerjaan yang jadi freelance. di samping pekerjaan utama, disarankan untuk di zaman yang serba cepat, serba maju, serba digital ini, kita dimudahkan untuk mencari passive income di internet lah, baik itu di bidang pelayanan, jasa, ataupun di bidang-bidang yang lain yang berhubungan dengan internet, karena udah dimudahkan gitu. Jadi freelance itu Pak Alfian, eh, apa ya istilahnya, kerja serabutan sih sebenarnya. Mm-mm. Jadi nggak bisa dipastikan kita akan mendapatkan Pekerjaan gitu. pekerjaan gitu. Kita berusaha untuk memperbaiki portofolio supaya nanti calon klien kita itu tertarik sama kita, kemudian kita mendapatkan kesempatan atau kepercayaan untuk mengerjakan proyeknya gitu kan ya. Yang dimana proyek itu rata-rata eh, nggak berjalan 1-2 hari. Jadi rentangnya itu agak panjang biasanya, apalagi di bidang website gitu kan ya, atau di bidang jasa gitu. Jadi nyawanya ya dari sana gitu. Nah, ini terkait masalah salary, Mm-mm, pendapatan. mm-mm. Biasanya passive income itu jauh lebih tinggi dibandingkan active income loh, Iya, iya, beneran. iya. Menurut Amin gimana? Saya sepakat karena kebanyakan orang yang fokusnya di freelance dan pekerjaan utama itu lebih besar dari freelance-nya. Mm-mm, Kenapa? Karena itu tadi pekerjaannya serabutan. mm-mm, Tapi serabutan ini kalau ditekuni dan kita mm-mm, serius, mm-mm, 1, 2, 3 nanti akan berkelipatan ganda. mm-mm, Nah, kemudian ujung-ujungnya kalau di total selama 1 bulan ya lumayan juga gitu. mm-mm. Berarti kan gini, apa namanya? Kadang kan orang mengerjakan pekerjaan freelance, misalkan ya, kita dapat gaji 1 bulan 2 juta. Mm-mm. Tetapi dalam waktu beberapa hari kalau kita mengerjakan yang pekerjaan freelance, itu bisa didapatkan dalam waktu ya nggak sampai 1 minggu. Ya kan Iya. nggak sampai 1 minggu. Sehingga kita mungkin apa ya, kalau sudah asik dengan freelance akan meninggalkan pekerjaan utama. Nah, kalau menurut Amin itu gimana kalau seperti itu? Kalau saya ngelihat kondisi Ah, Pak ah. Alfian, Mm, kalau saya tipenya adalah orang-orang yang harus dituntut sama sebuah target gitu. mm, mm, Kalau misalkan saya melepaskan pekerjaan utama dan fokus ke freelance, itu rasanya saya tidak ada tuntutan kewajiban untuk menggapai suatu target gitu mm, kan ya. mm, Jadi gitu. Tapi kalau misalkan mau fokus di freelance juga nggak masalah mm, karena mm, teman-teman saya juga rata-rata kebanyakan fokusnya ya di freelance karena emang bener-bener serius di sana gitu. Jadi kalau kata saya mau fokus di freelance atau fokus di keduanya sama-sama menarik gitu untuk dilakukan gitu. Oke, berikutnya Pak Amin. Lah, ini terkait tadi freelance dengan tema kita. Heeh, Itu gimana caranya kita mendapatkan passive income dari pembuatan website. heeh. Nah, website ini apa sih? Kadang ada orang yang salah mendefinisikan, belum bisa membedakan antara itu blog, kemudian website, Iya, iya. kemudian kalau kita mendapatkan uang dari website atau passive income itu kan macam-macam jenisnya, banyak banyak cara sebenarnya. Betul, betul. Mungkin bisa jadi kita menjadi seorang copywriter, Heeh, betul. kemudian penulis artikel di internet, kemudian kita mendapatkan uang. Nah, ini kan sama-sama dari websitenya. Yang dimaksudkan dengan mendapatkan passive income dari membuat website itu apakah harus membuat website sendiri yang berdiri sendiri dengan domain sendiri atau mungkin bisa belajar dari blog dulu? Iya, iya, iya. Menarik, menarik. Saya sepakat sih sama Alfian tadi soal freelance itu sekarang sudah bisa dinikmati atau bisa dikerjakan sama semua orang, bukan hanya Mm-mm. anak IT saja. Karena Mm-mm. tadi Pak Alfian menyebutkan yang namanya copywriter, kemudian Bahkan penulis CEO. artikel, SEO dan segala macam gitu. Rata-rata juga bukan anak IT sebenarnya, datangnya dari background yang lain. Kebetulan mereka itu tertariknya ke dunia itu. Akhirnya ditekuni dan menghasilkan sesuatu yang namanya passive income tadi. Nah, balik lagi ke soal website untuk mendatangkan passive income tadi ya. Jadi kalau saya sendiri menjalankan istilahnya dua apa ya? Dua kategori Pak Alfian. Bidang jasa pembuatan website, kemudian sama blog. Kalau pembuatan website kita sudah jelas lah ya, kita melayani jasa orang yang
mau bikin website misalkan UMKM atau corporate atau apa namanya, semua orang lah yang mau bikin website entah itu landing page atau segala macam, nanti kita bisa atasin itu. Tuh untuk pembuatan website gitu kan ya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya blog. Nah, blog ini seperti yang kita tahu kan ya, blog itu adalah kita berusaha untuk membuat suatu blog yang menarik, gimana nanti blog itu akan mendatangkan traffic ya kan. Kemudian traffic itu nanti akan dikonversikan sama Google AdSense. Nah, kalau di YouTube itu juga ada Google AdSense. Nah, di blog itu juga ada Google AdSense-nya. Kalau di blog itu hitungannya adalah per klik iklan. Jadi iklan yang muncul di blog kita ketika diklik sama orang lain, nah itu yang menjadi penghasilan kita gitu. Kayak gitu. Kalau di YouTube kan Viewers. berapa viewers ya, Dan jam berapa tayang. yang nonton video kita kan ya. Kalau di blog itu ya itu tadi seberapa banyak orang yang mengklik iklan di website kita di blog kita. Berarti bukan dari jumlah klik per website tersebut ya. Misalkan kita share link, kemudian link itu diklik, itu bukan. Bukan. Jadi kita berusaha untuk mendatangkan traffic ya kan sebanyak mungkin dari berbagai macam metode gitu ya istilahnya. Kemudian nanti dari traffic itu tidak dihitung. Dihitung sih sebenarnya, cuman 0,00 sekian gitu, kecil banget. Nah, yang lumayan besar itu adalah ketika orang ngeklik iklan di website kita. Misalkan Pak Alfian mungkin pernah browsing sesuatu, cara membongkar PC misalkan. Ketemulah itu satu website misalkan detik.com gitu kan ya. Dibukalah link itu, kemudian ada banyak iklan di sana. Nah, itulah penghasilan yang didapatkan dari seorang blog. Ketika nanti Pak Alfian ngeklik iklan di situ, nanti si pembuat blog atau blogger tadi itu akan mendapatkan hasilnya yang diakumulasikan di Google AdSense itu tadi. Lah, orang itu kan udah tahu kalau itu iklan, Pak Amin. Nah, kadang kan orang males mengunjungi web ini pasti banyak iklan. Nah, Kemudian betul. itu kan menjadikan kita itu kalau misalkan jadi blogger atau mungkin apa ya, punya website sendiri itu kan jadi malas gitu ya. Kita sudah banyak iklan, kemudian website kita nggak ada yang mengunjungi karena mungkin meskipun ada informasi yang penting di situ atau mungkin ada Betul. sesuatu yang mau di-download di web atau blog kita, tetapi ya orang ini banyak iklan loh, males banget Iya, ya iya, cari benar. itu. Akhirnya kan sampai mencari apa namanya browser yang iklannya dihilangkan Benar-benar dan di lain hide gitu ya. sebagainya. Nah, ini apakah pasti Pak Amin untuk ketika ada visitor ke website kita atau blog kita itu ngeklik iklannya dan bisa Nggak pasti uh, kalau jadi itu tantangannya. hmm, Karena orang Indonesia itu kurang menghargai suatu karya gitu kan ya. Jadi menghindari hal-hal yang sulit. Padahal orang-orang luar itu kalau misalkan kita mendapatkan sesuatu dari artikel itu, orang luar itu biasanya akan mengapresiasi dengan mengeklik iklan. sukarela mengeklik iklan. Nah, bedanya sama orang Indonesia kayak gitu. Kurang mengapresiasi sebuah karya gitu. Ya, kita sebagai blogger ya berusaha untuk menyajikan yang terbaik aja. Jadi tulisan-tulisan yang terbaik yang mudah dibaca dan mudah dipahami gitu kan ya. Dan teknik-teknik yang lain yang memudahkan si pengunjung ke website kita itu nyaman dan seterusnya. Yang dimana nanti itu akan bermuara ke orang itu akan dengan sukarela mengklik iklan kita. Nah, ini sekarang yang mungkin yang jadi pertanyaan besar. Ya, kita mau menghasilkan passive income. Sekarang itu kan banyak sekali bertebaran informasi di internet, bisa mendapatkan passive income dari blogger, dari kita menjadi blogger ya, Ah, atau mungkin dari website. Nah, perbandingannya seperti apa sih Pak Min? Karena gini, mungkin antara website yang berdiri sendiri dengan website yang mengekor dari blog, itu kira-kira apakah Google AdSense itu bisa memonetize apa namanya blog yang kita buat? Apakah hanya memonetize yang website yang berdiri sendiri? Atau blogger itu juga seorang blogger yang membuat blog itu bisa juga punya peluang dapat Google AdSense. ya, jadi menarik ini kriteria untuk diterima Google AdSense gitu kan ya. Mm-mm. Jadi tidak ada kepastian yang tertulis di rules Google AdSense itu. Cuman di sana menyebutkan adalah kita harus menjaga kualitas dari blog kita, kayak gitu.
Jadi kita jaga kualitasnya mulai dari tampilannya yang nyaman untuk pembaca, kemudian tulisan yang enak untuk dibaca, yang mudah untuk dipahami dan seterusnya, supaya nanti kita bisa mendatangkan traffic yang banyak. Kemudian kalau traffic udah banyak dan stabil, kita bisa melakukan proses selanjutnya, yaitu mengajukan ke Google AdSense itu, Pak Alfian. Jadi semua website itu sebenarnya bisa diajukan ke Google AdSense kalau misalkan memenuhi kriteria dari si Google AdSense tadi itu. Berarti tidak ada kriteria ini harus website yang punya domain sendiri atau mungkin kita kan yang Itu harus Pak Alfian. Jadi harus domain sendiri, nggak boleh ngekor sama Ngekor. orang lain. Kalau di Google itu ada yang namanya .blogspot.com itu juga bisa. Itu di layanan untuk open source lah. Siapa yang mau bikin blog tanpa memerlukan biaya ya dari sana. Itu dari Blogspot. dari Blogspot Kan itu. juga ada WordPress gitu. Ada WordPress juga. Nah, ini kemungkinan besar mereka kalau membuat blog-blog seperti itu apa juga bisa mendatangkan passive income dari Google AdSense? Bisa. Karena itu adalah layanan open source ya, yang nantinya akan menjadikan itu ekstensi atau subdomain gitu kan. Misalkan Pak Alfian misalkan. alfian.blogspot.com gitu. Nah, itu menjadi hak milik Pak Alfian yang dimana nanti kalau misalkan blognya itu sudah bagus, kualitasnya dan segala macam mudah oke, kemudian didaftarin di Google AdSense, itu boleh saja sah. Nah, tinggal di mana nanti Google AdSense itu menerima apa enggaknya, kayak gitu. Tapi kalau kita nggak punya hosting sendiri atau mungkin nggak punya domain sendiri, kira-kira blog kita itu bisa hilang dengan sendirinya nggak? Karena saya sering membaca artikel di beberapa blog maupun website itu ada yang bilang bahwasanya kalau kita nggak punya domain sendiri, ada kemungkinan blog kita itu bisa terhapus. Iya. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi kita harus teliti juga, cermat juga di mana nanti kita akan membuat blog. Misalkan kalau mau gratisan dulu gitu kan ya, ya di .blogspot.com itu atau di WordPress itu. Itu selama kita rutin untuk mengepost artikel atau mengupdate sesuatu di sana, itu akan selalu aktif. Tapi kalau misalkan kita udah jarang upload postingan gitu kan ya, udah nggak pernah update, itu biasanya dari sistemnya akan menghapus secara otomatis gitu. Karena sudah tidak aktif selama beberapa minggu atau beberapa bulan gitu ya. Iya, biasanya hitungannya itu bulan kalau nggak salah, bulan atau tahun gitu. Nah, balik ke domain tadi kan ya, lebih baik sih kalau misalkan kita ada sedikit uang untuk disisihkan ya, beli domain sendiri supaya otoritinya kita pegang gitu kan ya. Kita integritas kita di website itu ketahuan. Oh, nama domainnya itu ini gitu. Nah, itu biasanya berlaku ada durasinya Pak Alfian. Bisa kita belinya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Nah, nggak enaknya adalah ketika kita lupa kita punya blog kemudian pada suatu ketika harus diperpanjang kemudian kita lupa, ya udah nanti akan hilang juga itu karena nggak diperpanjang. Websitenya itu ketika kita klik sesuai dengan domain yang ada, tiba-tiba sudah nggak ada gitu aja kan? Iya. Biasanya. Kemudian kalau kita misalkan perpanjang lagi bisa nggak kira-kira? Bisa. Sebelum diambil orang ya? Ya, sebelum diambil orang itu bisa. Sebelum diambil orang itu bisa kita ambil alih lagi gitu ya. Cuman kalau masalahnya kalau udah diambil sama orang itu nggak bisa. Nggak bisa. Biasanya ada yang bisa, ada yang enggak. Yang bisa itu biasanya mereka akan ngejual lagi dengan harga yang sangat fantastis. Iya, gitu. iya. Jadi ada, ya itu tadi ya, pekerjaan di internet itu ada banyak macamnya lah ya. Jadi kita tinggal milih aja. Ada salah satu teman saya itu yang kerjaannya adalah hunting domain. Jadi domain-domain yang bagus, yang berkualitas itu diambil sama dia, ya kan, dengan harga murah dibelinya. Kemudian sebulan 2 bulan lagi dia akan jual dengan harga yang sangat fantastis. Jadi domain hunter. Domain hunter. Belinya hanya ratusan ribu, 300 ribuan mungkin, dijualnya bisa sampai jutaan. Puluhan juta juga bisa tergantung pembelinya. Apalagi kalau kita mendapatkan pembeli yang itu nama perusahaan, nama domainnya itu. Kemudian perusahaan itu lupa untuk memperpanjang. Wah, itu harta karun itu. Ya. Jadi kita jual lagi. Setinggi mungkin akan dibeli aja sama dia. Ibaratnya biar ditebus lagi gitu betul, ya. Betul. Kita sita dulu nih, ya kan?
Ya udah nanti kalau Kita kamu mau selamatkan. mau ambil dibeli aja dengan harga yang sudah Tapi ditentukan. berarti tujuannya bukan tujuan yang buruk ya. Bukan, bukan. Kita kan menyelamatkan mungkin biar tidak dibeli orang lain. Betul. Sehingga nanti ketika orang ini nyari ya bisa beli di kita Betul. gitu Itu ya. pekerjaan yang sah, bukan pekerjaan Ah, yang dilarang gitu enggak. itu passive income juga. Kasih pingkan juga. Tinggal kita cermat dan cerdas saja gitu. Ah. Nah, terus penting nggak sih Pak Amin kita itu beli hosting dan domain? Lah Nah, mungkin juga ada yang nggak tahu apa sih yang dinamakan hosting sama domain, kemudian penting nggak bagi seorang blogger dan lain sebagainya. ah. Jadi saya sedikit jelaskan ya, domain itu apa, hosting itu apa. Domain itu adalah alamat, Mm-mm. alamat rumah kita lah ya, kita Mm-mm. inisiasikan seperti itu. Kemudian hosting itu adalah rumah kita. Jadi ketika orang mau ke rumah kita itu harus tahu alamatnya dulu Mm-mm. supaya nanti nyampe ke rumah kita kayak gitu. Mm-mm. Jadi domain itu alamatnya, hosting itu rumahnya. Mm-mm. Yang dimana rumah ini itu akan ada isi-isinya perabotannya seperti Mm-mm. TV segala Mm-mm. macam. Yang dimana orang yang bertamu nanti itu akan melihat isi perabotan rumah kita gitu. Mm-mm. Istilahnya seperti itulah. Sama seperti database. Betul. Database itu bagian dari rumahnya tadi itu. Mm-mm. Bagian Mm-mm. dari rumahnya. Jadi kedua-duanya ini penting. Kalau udah ada domain ya harus ada hosting. Kalau ada hosting ya ada domain harusnya. Heeh. Kayak gitu. Kan biasanya paketan ya kalau beli itu kan ada kita Betul, beli betul. hosting gratis Paketan. domain. Ya, ya, Biasanya kayak ya. gitu. Itu Nah, strategi marketing heeh, aja biasanya. heeh. Tetapi ada juga yang kita tuh cuman butuh domain. Lah itu pengaruh nggak Mbak Min dengan website kita? Kalau misalkan kita sudah punya hostingnya, terus kita tinggal beli domainnya nggak masalah, Pak Mm-mm. Alfian. Selama domain itu bisa diakses dan itu aktif, ada isinya, nggak error gitu kan ya, Mm-mm. itu nggak masalah. Nah, misalkan saya membuat apa sebuah blog dari WordPress ataupun Ah, dari Blogspot atau dari manapun, kemudian saya ingin em, apa namanya embel-embel wordpress.com, blogspot.com itu hilang. Kemudian hmm. saya ingin membuat alamat sesuai dengan domain saya sendiri. Nah, Nah, itu memerlukan hosting nggak? ya itu memerlukan hosting. Memerlukan hosting wajib. Memerlukan hosting. Ada dua cara. Jadi kita bisa pakai hosting sendiri, bisa juga ngikut sama si Blogspot tadi itu. Mm-mm. Jadi kita tinggal beli domainnya aja, Ah, kemudian domain yang sudah kita buat di Blogspot tadi, mm-mm. itu tinggal kita masukkan sama domain kita tadi. Oh, Misalkan tadi Pak Alfian punya blog alfian.blogspot.com, nah, kemudian Pak Alfian beli domain alfian.com gitu kan ya. iya. Nanti tinggal ditimpa aja, Hmm, di redirect lah mm-mm. istilahnya gitu. Cuman bedanya kalau kita hosting beli sama hosting yang gratisan mungkin beda ya untuk kapasitas Oh dan lain ya, sebagainya ya ya. mungkin. Kalau misalkan hosting gratisan itu kita nggak leluasa untuk setting-settingannya Mm-mm. gitu. Karena itu adalah paketan ya. Mm-mm. Maksudnya ya free mau mau apa lagi udah dikasih free Mm-mm. ya nggak usah macam-macam Mm-mm. lah. Nah Mm-mm. kalau hosting sendiri kan kita enak gitu. Mm-mm. Mau ngerubah size-nya, Mm-mm. ukurannya, kecepatannya dan seterusnya kita bisa optimasi lah istilahnya Mm-mm. gitu. Berarti gini, apa kadang kan kita ya sebagai seorang blogger itu kan kadang apalagi kalau blognya itu sudah dimonetize oleh Google AdSense. Ya. Kemudian kita kan malas banget tuh beli yang namanya hosting sama domain. Ah, Nah, akhirnya kan kita sudahlah bertahan sampai itu aja. Kita ngapain beli-beli hosting sama domain. Eh, Padahal sebenarnya kan nggak apa ya namanya. Mereka itu nggak tahu tentang pentingnya domain sama hosting ah, atau ah, seperti ah. apa kalau kasus seperti itu, Bang? Biasanya itu karena ngelihat dari pendapatan website tersebut ya. Kalau Mm-mm. misalkan websitenya itu pendapatannya udah banyak, biasanya itu akan bermigrasi ke hosting dan domain tadi. Mm-mm. Tapi kalau misalkan yang masih baru-baru gitu kan ya, atau yang Mm-mm. udah lama tapi masih bertahan di yang gratisan tadi, Mm-mm. itu biasanya dia malas untuk ngurusin Beli. ataupun mungkin dia nggak tahu mungkin ya. Ah, Jadi diambil simpelnya aja. atau mungkin mahal. Enggak, sekarang hosting sama domain udah nggak terlalu mahal, nggak kayak Mm-mm. dulu. Mm-mm. Karena sudah banyak jasa yang menawarkan itu dan Mm-mm. paketan Pak Alfian. Mm-mm. Ada yang setahun itu cuman 200-an ribu Padahal udah itu murah hosting sama sekali. domain. Udah murah sih menurut Mm-mm. saya karena itu udah selama setahun gitu kan ya. Mm-mm. Jadi kalau dihitung per bulannya ya mungkin puluhan ribu lah atau ribuan mungkin. Ya cuman
mungkin malas aja tuh. Betul betul betul. Malas Kalau malas beli misalkan aja kalau belum saya rasa. terbiasa. Soalnya kan dengan harga segitu kalau mungkin misalkan blog atau website yang kita buat itu juga sudah menghasilkan ya lumayan kan nggak mungkin sih kalau mereka itu nggak punya pemikiran untuk beli hosting sama Betul, betul, domain. betul. Lagi-lagi balik ke keseriusan Bang Alfian. Mm-mm. Jadi semua hal kalau menurut saya ya kacamata saya, semua bisnis, semua usaha kalau misalkan kita seriusin ya kita akan menemukan jalannya meskipun Mm-mm. bersusah-susah gitu kan. Mm-mm. Saya juga demikian Bang Alfian. Dulu saya mengawali freelance dan desain.sini.com itu ya karena pas waktu kuliah itu sudah buka yang namanya jasa website gitu Mm-mm. untuk UMKM, untuk teman-teman blog, untuk apa para. Nah, ini punya sedikit cerita lucu ini. Jadi teman saya itu punya orang tua ya kan. Orang tuanya itu ada bisnis gitu kan, sekelas UMKM gitu. Nah, bikinlah website ya. Awalnya penjualannya nggak seberapa gitu kan ya. Akhirnya kita buatkan website landing page di mana ada informasi produk, konten, kontak dan seterusnya, WhatsApp gitu kan ya. Satu klik pesan gitu nanti itu berakibat pada penjualan si si pelaku bisnis tadi itu. Dalam hal ini adalah orang tua teman saya tadi. Jadi penjualannya bisa meningkat karena Meningkat. berkat website tadi itu. Oke, kita lanjut Pak Amin. Untuk tadi kan Pak Amin sempat menyinggung bahwasannya kalau tadi kalau kita berjualan, kemudian kita dibantu oleh landing page atau sebuah website, itu akan berpengaruh kepada penjualan atau apa namanya income yang kita dapatkan Betul dari betul. hasil jualan. Nah, di sisi lain sekarang ini kan zamannya juga serba canggih Pak Amin. Heeh. Nah, kalau dulu mungkin orang mau bikin website itu kan malas gitu ya, karena apa? Iya, Harus menguasai bahasa pemrograman ya. benar-benar. Nah, sekarang itu kan kita sudah dimanjakan semuanya serba instan tanpa harus bisa Ngoding-ngoding. ngoding, Betul. juga sudah bisa membuat website, apalagi sekarang itu ada platform-platform dunia digital yang sekiranya kita tinggal masukkan hosting sama domain jadilah. Betul betul. Desain pun juga kita nggak perlu repot-repot karena Heeh. apa Sudah instan namanya lah. sudah instan. Kalau dulu itu kan harus beli Dari mengkonsep desainnya awal. seperti ini Betul seperti betul. ini. Nah, kalau menurut Pak Amin sendiri dengan adanya AI, kemudian Heeh. dengan adanya platform-platform yang menyediakan website gratisan tanpa ngoding lah itu kira-kira berpengaruh nggak dengan apa namanya freelance yang Pak Amin lakoni sekarang? Betul. Karena kita berbicara teknologi ya. Jadi Mm-mm. teknologi itu perkembangannya akan sangat cepat. Mm-mm. Kata Pak Alfian nggak bisa 1 2 hari, Mm-mm. 1 detik juga bisa berubah Mm-mm. gitu kan ya. Mm-mm. Jadi ada perkembangan tersebut ya harus harus ada plus minusnya. Mm-mm. Nah, bagaimana caranya kita mengelola plus minusnya itu? Yang minusnya kita buang, ya kan? Mm-mm. Nggak usah kita pikirin. Mm-mm. Kalau kata saya, yang plusnya aja yang kita pikirin. Mm-mm. Contohnya di bidang blog sendiri ya, ada Mm-mm. yang namanya eh, AI gitu ya, Mm-mm. artificial intelligence gitu, yang dimana kita menginputkan, kita menyuruh mereka untuk bikin artikel juga bisa Mm-mm. gitu kan ya, Mm-mm. tanpa harus menulis manual Mm-mm. gitu. Nah itu kita kombinasikan aja Mm-mm. kelebihannya AI AI. tadi itu apa, kemudian kelebihan kita apa, kita komunikasikan sehingga itu apa namanya menghasilkan suatu yang menarik gitu kan ya, Ah, gitu. Memudahkan sih, memudahkan adanya AI dan seterusnya itu. Nah, itu kan AI itu kan sebenarnya kalau kita tadi Pak Amin bilang kita menulis artikel juga sebenarnya tinggal nulis aja pengennya artikel seperti apa nanti AI Iya akan iya, membuatkan. ya, Kemudian saya juga menemukan fakta yang unik. Ternyata para programmer itu juga nggak mau kalah karena memang mereka yang menciptakan AI, mereka juga harus yang menciptakan penangkalnya gitu. betul betul. Ya jadi ada kisah lucu juga Pak Amin terkait masalah AI. Jadi ada seorang sivitas akademika di sebuah kampus itu yang mau mengakali dosennya menggunakan AI. Jadi mendapatkan tugas membuat artikel, Ah, kemudian disuruh posting di blognya. Ya akhirnya kan karena buatan AI itu kan tidak natural. betul Kemudian kan eh, bahasanya juga mungkin ya bagus. Ya itu kan sebenarnya nggak manusiawi bahasanya. Nah benar. ternyata si dosennya ini punya
apa namanya, cara unik. Mereka dosen ini ternyata tahu sebuah website yang di mana di situ website itu juga AI yang bisa mendeteksi tulisan itu buatan Oh ya, manusia atau buatan robot. betul. Ya, jadi Plagiarism ada gitu. ya cek plagiarism. Tapi kalau kita cek plagiarism ternyata nggak kebaca. Nggak Mereka baca. terbaca unik, Oh ya terbaca ya ya. unik. Saya pernah mencoba Benar-benar. itu terbaca unik. Tapi kemudian ketika saya mengeceknya di AI detektor, Ya. nah di situ 100% buatan robot Iya iya gitu. iya. Nah, ini kan sebenarnya sebuah fakta yang menarik sebenarnya bagi para freelance ya, Ah, untuk sebenarnya kita mendapatkan uang dari website itu kan berbagai macam caranya ya Pak ah, Amin ya. ah, ah. Kalau tadi Pak Amin kan menawarkan jasa pembuatan website, kemudian desain website dan lain sebagainya. Nah, ini dengan adanya AI yang saya maksudkan tadi itu kira-kira apakah nanti berpengaruh kepada kinerjanya para programmer, karena programmer sekarang itu kan juga AI-nya para programmer juga sudah ada. Hmm, hmm, hmm. Nah, gini apakah nanti berpengaruh kepada tingkat produktivitasnya para programmer? Ya, itu lagi-lagi balik ke individu ya. Mm-mm, Jadi AI itu memiliki dua mata pisau. Kita bisa mengasahnya dengan tajam, juga bisa membunuh kita sendiri. mm-mm, Seperti yang dibilang Pak Alfian tadi, contoh case-nya adalah mahasiswa itu mengerjakan tugasnya lewat AI gitu kan mm-mm, ya. Nah, itu merupakan suatu cara untuk mendowngrade pikiran kita, otak mm-mm, kita sih menurut saya Pak Alfian mm-mm, ya. mm-mm, Kenapa? Karena yang seharusnya kita kerjakan untuk mengasah otak kita itu dikerjakan sama orang lain dalam artian sini ha-ha, AI. Nanti kalau kita kehilangan AI-nya itu, ya kita nggak dapat apa-apa. mm-mm. Jadi kita Karena ketergantungan. ketergantungan, benar ketergantungan. Jadi AI itu bisa berbahaya buat kita, tapi juga bisa membantu kita di segala lini kehidupan nantinya ya. Di segala lini kehidupan. Seperti yang dibilang Pak Alfian tadi, membuat artikel aja udah bisa, tapi ada yang namanya website untuk detektornya Iya. gitu kan ya. Karena balik lagi Pak Alfian, AI itu adalah ciptaan manusia, Mm-mm, ya kan? Nah, ciptaan manusia itu merupakan atau hasilnya nanti adalah sebuah data-data, mm-mm, di mana data-data ini banyaklah miliaran segala macam gitu kan ya, dikumpulkan di satu database mm-mm, besar misalkan kita analogikan gitu kan ya. Nah, database ini kan berisi banyak data, ya kan? Dibuatlah suatu logika untuk mengelola database ini tadi supaya menghasilkan outputan yang hampir mirip dengan eh, keinginan kita. mm-mm, Misalkan kita akan menyuruh mereka untuk membuat artikel obat jerawat misalkan ha-ha, kan ya. Ya pasti dia akan dibuatkan dengan cara yang lengkap, ya kan? Dari berbagai sumber. Dari website-website jutaan website yang ada di dunia ini misalkan. Dirangkum sama dia, dipilih mana yang terbaik mm-mm, dengan bahasa-bahasa yang kalau sekarang AI itu udah mendekati bahasa yang manusiawi, mm-mm, ya kan? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa juga bisa atau mm-mm, bahasa yang lain gitu kan ya. mm-mm. Yang ada di dunia itu bisa bisa hampir mirip lah. Tapi balik lagi, itu nanti akan menjadikan kita pemalas atau menjadikan kita makin rajin Mm-mm. gitu. Karena bantuan AI tadi. Itu sih Pak Alfian. Nah, menurut Pak Amin sendiri, kalau misalkan kita nih mau mencoba yang namanya terjun ke dunia blogger atau mungkin kita membangun sebuah website. Nah, apakah kalau website yang baik itu dibuat dengan bahasa pemrograman atau kita cukup pakai template atau Mm-mm. seperti apa? Karena kita kan sebenarnya juga ingin belajar yang namanya membuat website yang baik itu Betul. seperti apa sih kriterianya? Ya, kalau untuk pemula pakai aja tools-tools yang memudahkan kalian gitu. Misalkan apa? Misalkan WordPress. Di Mm-mm, mana dari WordPress itu kita bisa membuat landing page, mm-mm, bahkan membuat sebuah sistem gitu kalau misalkan yang jago ngoding. Yang sederhana aja misalkan membuat landing page atau company profile gitu kan ya. mm-mm, Di WordPress itu sudah disediakan yang namanya fitur-fitur untuk mengedit page, menginput gambar, memberikan tulisan, memberikan tombol dan lain sebagainya yang bisa kita komunikasikan sesuai sama desain kita gitu kan ya. Kalau untuk yang pemula berangkatnya dari sana aja. Jangan berangkat dari yang susah-susah.
ya kan, apalagi bukan background anak IT gitu kan ya. Kalau menurut saya, kalau misalkan ngawalin dari ngoding dari awal, bener-bener awal, itu jarang yang berhasil sampai selesai. Kenapa? Karena sudah pusing dari awalnya. Wih, mungkin semangat aja dari awal, gitu, semangat. Kok sebulan 2 bulan nggak jadi gitu kan ya. Akhirnya dia frustasi. Ah, ya udahlah, nggak diselesaikan. Dan itu banyak. Jadi manfaatkan aja yang sudah disediakan oleh apa namanya, open source itu, WordPress dan segala macam itu yang bisa kita, kayak Canva sih. Kalau misalkan kita pernah bikin desain di Canva, itu tinggal drag and drop kan ya. Nah, di WordPress juga demikian. Pakai yang namanya Elementor, mungkin plugin gitu kan ya. Fitur yang ada yang udah disediakan. Tinggal drag and drop, ya kan. Mau nginputin gambar, tinggal klik 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 2 kali, 3 kali selesai. Mau nginputin video dari YouTube misalkan, udah bisa juga. Mau apa namanya, menampilkan tombol button WhatsApp gitu kan ya, untuk dilarikan ke WhatsApp kita gitu, untuk menghubungi kita gitu, juga bisa. Hanya memerlukan 3 atau 5 kali klikan, gitu aja Pak Alvin. Nah, terus peluangnya nih Pak Amin. Karena kita itu kan sekarang website itu kalah dengan sosial media yang berbasis video ya. Betul. Ya, yang jelas kan orang masyarakat Indonesia itu kan juga krisis membaca. Krisis membaca, kemudian minim literasi, sehingga mereka itu pun kalau membaca sebuah artikel hanya dibaca judulnya, kemudian tinggal di-share padahal nggak tahu isinya seperti apa. Nah, menurut Pak Amin, di zaman yang menuju ke Digital Society 5.0 ini kan yang jelas kita harus yang terutama seorang blogger ya, blogger yang cari apa namanya pekerjaan freelance melalui artikel tulisan di artikelnya, kemudian di blognya, ini kan pasti menghadapi tantangan yang sangat besar. Karena apa? Orang-orang lebih condong lihat TikTok, Instagram, kemudian yang berupa reels itu ya, kemudian Facebook ataupun YouTube, daripada kita harus melihat kita sebenarnya mau menampilkan tutorial nih atau apa informasi penting di sebuah website, tetapi jarang orang mau baca. Ngapain baca, wong sudah ada cara di YouTube atau mungkin di TikTok yang jauh lebih simple. Kita juga lihat langsung. Betul. Cara memasangnya seperti apa contohnya. Nah, ini menurut Pak Amin gimana? Apakah nanti kedepannya website ini akan hilang? Ya, kalau menurut saya itu sudah ada segmentasinya masing-masing. Jadi kalau di pasar bisnis itu ya sudah ada porsinya masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang suka sama membaca, ya nanti akan larinya ke blog. Kalau ada yang suka praktek lewat visual, ya nanti akan larinya ke YouTube atau video. Kalau hilang atau enggak blog nanti ke depannya, itu menurut saya akan lama untuk hilang. Bahkan mungkin nggak akan hilang kalau menurut saya. Kenapa? Karena orang itu akan beda-beda lah. Kita misalkan mau mencari tutorial apa gitu kan ya. Tutorial untuk membongkar PC gitu. Mungkin di video akan jauh lebih apa namanya, cepat gitu untuk mendapatkan hasilnya. Tapi ada keyword-keyword tertentu yang dimana video itu tidak bisa Menampilkan secara lengkap. Iya, tidak bisa menyajikannya secara utuh gitu kan. Harus melalui yang namanya blog tadi itu. Kalau pinjem dari istilah orang-orang itu, dulu koran itu masih di kertas. Apakah koran itu hilang? Enggak, ternyata koran itu bertransformasi ke digital, ke Jadi blog. e-paper. Iya, jadi sebuah paperless gitu kan ya. Jadi digital semua. Yang membuktikan bahwasannya orang-orang dulu bilang berita itu akan hilang, koran-koran itu akan hilang. Enggak juga gitu. Karena harus menyesuaikan juga. Mereka udah transformasi ke digital dan sampai sekarang juga eksis. Bahkan mungkin secara pendapatan jauh lebih besar daripada koran konvensional gitu. Kayak gitu. Karena biaya berlangganan tetap ya. Betul, karena kita tidak perlu memerlukan percetakan lagi, biaya produksi dan segala macam gitu kan ya. Tinggal rawat server, perbaiki kualitas konten dan seterusnya, sudah beres. Kayak gitu. Jadi blog dibilang hilang, kayaknya nafasnya akan masih panjang gitu. Dan YouTube juga nafasnya akan panjang. Padahal dulu sudah YouTube juga mau hilang karena Iya. ada TikTok. Iya, karena ada TikTok gitu. Nah, menarik ini Pak Alfian.
YouTube sendiri itu kan biasanya durasinya panjang-panjang kan ya. Mm-mm. TikTok hadir untuk orang-orang yang Malas apa lihat ya? video panjang. Ya bisa dibilang malas gitu. Yang dimana videonya hanya 1-2 menit tapi bisa merangkum itu. Mm-mm. Dan itu nggak ada yang salah. Mm-mm. Karena masing-masing punya segmentasinya gitu. Mm-mm. Ada yang orang suka atau ada yang beberapa topik yang dimana dia harus membutuhkan durasi yang panjang, ada juga yang hanya memerlukan 1-2 menit udah cukup untuk menyajikan informasi lewat video tersebut gitu. Jadi lagi-lagi semua punya segmentasinya aja, tinggal gimana cara kita untuk memanfaatkan dan memperlakukannya tadi kayak gitu. Berarti selain itu juga website ini bisa kita jadikan jualan. Maksudnya jualan itu gini, kita punya memasarkan sebuah produk nih, memasarkan sebuah produk, kemudian kita mungkin dari sosial media nggak bisa secara rinci, kemudian kita upload di website kita, Ah, itu kan bisa oh, menjadi bisa Pak Alfian. mana ya? Karena strategi marketing terbaik itu kan lewat kata-kata kan. Mm-mm. Sebelum lihat visual ya. Mm-mm. Itu lewat kata-kata dulu. Jadi kalau misalkan kita punya tagline, kita punya produk nih misalkan, kemudian produk itu punya tagline yang menarik gitu kan ya. Padahal produk ini umum, ya ada banyak produk yang sama, tapi tagline-nya ini berbeda dan cara untuk eh, meng, mempromosikan ini tuh berbeda dari yang lain. Nah ini aja bisa menjadi unggul gitu loh. Contoh misalkan apa ya, kita punya produk minuman gitu kan ya, minuman air putih. Sudah banyak di Indonesia minuman air putih, ya kan? Orang-orang konsumen itu udah pada tahu lah mana kualitas yang bagus, mana kualitas yang enggak. Tapi lewat tagline, ya kan? Lewat copywriter yang hanya satu kalimat mungkin atau beberapa kata, itu aja sudah bisa mengambil hati kita kalau kita akan membeli produk tersebut, gitu loh. Bisa menghipnotis Betul, si calon pembeli. si calon pembeli. Misalkan ada embel-embel apa? Ini dari pegunungan paling sejuk di Indonesia gitu atau mengandung ion atau mengembalikan apa gitu ya, itu kekuatan marketing aja sebenarnya. Produknya sama aja, sama kayak kosmetik ya kan. Kosmetik kan sebenarnya ya gitu-gitu aja, tinggal kita memainkan marketingnya aja. Nah kebetulan kosmetik ini kan lagi naik kan ya, lagi naik. Kenapa? Karena ya itu tadi, di Indonesia ini berapa juta orang atau perempuan lah. Mm-mm. Nah, perempuan itu kan pada hakikatnya ya kan, Mm-mm. itu kan suka belanja kan ya. Mm-mm. Nah, dari situlah dimanfaatkan. Mm-mm. Kayak gitu. Terus untuk ini yang terakhir Pak Amin, mungkin Heeh. barangkali tips untuk kita para blogger ya untuk menghasilkan passive income melalui website itu kita tuh harus ngapain sih? Karena kan kita itu kalau kita harus konsistensi di sebuah blog atau website itu kan sendiri kadang kita semangat di awal-awal. Mm-mm. Kemudian kita kalau dapat AdSense dari Google itu hanya nggak seberapa. Kemudian kita akhirnya kan Iya. putus asa. Lah itu Heeh. gimana? Kalau pesan saya sih harus konsisten dari awal. Kalau misalkan keputusannya untuk terjun ke dunia blog harus totalitas. Emang awalnya berdarah-darah, ya kan? Tapi nanti harus yakin jalan yang kalian pilih di blog itu akan menghasilkan sesuatu. Lewat kepercayaan aja sebenarnya. Itu satu. Kemudian konsistensi ya, itu tadi. Yang kedua adalah upgrade ilmu itu penting. Nah, upgrade ilmu itu dari mana aja? Bisa dari temen, bisa ikut pelatihan, bisa ikut kelas, ataupun ikut-ikut workshop yang lain yang berhubungan atau relate sama eh, pekerjaanmu atau dunia blog ini, dalam dalam tanda kutip tadi ya, yang kita bahas tadi kayak gitu. Ikut kelas, bangun relasi dan seterusnya. Terus pesan saya yang terakhir Pak Alfian, sebelum kita akhiri sesinya ya. Untuk anak-anak SMK atau anak-anak yang lain yang pengen memulai bangun bisnis kan ya. Karena anak SMK sekarang juga nggak bisa diremehkan, karena banyak anak-anak SMK yang sudah menghasilkan lewat dunia internet jutaan,
puluhan dan seterusnya juta gitu kan ya. Dan untuk pesan saya sih terus belajar, kemudian gali ilmu, kemudian cari peluang-peluang yang dimana itu nanti peluang akan mengantarkan kalian kepada kesuksesan gitu, Pak Alfian. Baik, Tekuni aja apa yang menjadi keinginan kalian gitu. baik, baik. Ya, itu informasi yang sangat penting ya. Sebenarnya apa yang ingin kita sajikan itu ya yang nanti eh, akan kita tampilkan untuk menghasilkan cuan di internet kan gitu Iya, ya iya, sebenarnya. iya, iya. Ya, mungkin itu dulu teman-teman topik kita pada pagi hari ini. Ya, apa namanya ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama saya sendiri juga mendapatkan ilmu yang banyak sekali dari Pak Amin Rais. Terima kasih Pak Amin Rais atas Sama-sama belajar waktunya. Alfian. Di tengah-tengah kesibukannya beliau menyempatkan hadir dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Alfian Arif Bintara mohon undur diri. Di lain kesempatan kita akan berdiskusi lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.